gue merasakan sakit di perut kanan gue itu dari umur 13 tahun. Jadi setiap kali kontraksi itu jarang-jarang gitu. Kontraksinya jarang-jarang. Dan gue pikir karena gue wanita itu rutinitas pra-menstruasi. Nah terus pas umur gue 26 tahun gue pernah pingsan karena sakit kontraksi yang sama. Begitu gue dilariin ke rumah sakit, masuk segala medical check up, ternyata positif bahwa gue harus operasi. Yang pasti pola hidup sehat. Yang pertama dan utama banget tuh air putih. Itu udah harga mati gitu kan. Air putih, terus seimbang ya, buah ya, sayur, protein hewani, protein nabati, itu seimbang mulai sekarang. Dan yang terakhir banget, gue membiasakan diri untuk tidak menunda makan. Itu aja. Ya, Dokter Rahma, kalau kita lihat Viti tadi banyak sekali memang manfaatnya kalau memang seseorang tuh aware terhadap yang namanya kesehatan. Benar. Terutama ususnya, iya kan? Banyak sekali tadi dia bilang harus menjaga pola makan dan lain sebagainya. Air putih yang banyak, tapi bener banget. Tapi itu diwawancaranya di rumah sakit gak sih? Terkadang memang benar. Kalau misalkan kita terlalu banyak aktivitas, kita lupa makan, lupa minum 2 liter air setiap hari, harinya minimal loh ya. Iya, itu minimal. ternyata berdampak besar sekali pada kerja ginjal kita dan juga usus. Karena semuanya bekerja memerlukan air pastinya. Nah, sesuai dengan apa yang kita perbincangkan malam hari ini, pemirsa, tema kita malam hari ini adalah mengenal fungsi daripada usus buntu. Sepertinya sudah nggak asing lagi ya. Usus buntu itu seperti apa? Tapi nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Iya, seperti apa penyakit penyebabnya, ciri-cirinya, ciri-ciri gejala dan juga penata laksanaan pastinya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan fakta sehat yang pertama. Sebelum juga dibacakan faktanya, saya dan juga Dokter Rama ingin mengucapkan kita turut berbelasungkawa Dokter Rama. Benar, belasungkawa atas meninggalnya Om Jojon, beberapa waktu yang lalu. Seorang pelawak yang cukup terkenal dan senior yang banyak sekali jasanya ya, memberikan lawakan-lawakan dan menghibur kita semua. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, kemudian dosa-dosanya diampunkan dan juga keluarga yang ditinggalkan dapat tabah menerima cobaan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung deh ke fakta sehatnya Dokter Rahma. Fakta sehat yang pertama adalah tentang buah-buahan nih Dokter Yanti. Buah-buahan dengan kandungan serat tertinggi yang penting ya buat usus ya. Benar sekali, dapat mengatasi permasalahan dari usus buntu tadi. Yang pertama adalah apel. Nah, sumber serat buah apel ternyata tidak hanya di daging atau di daging buahnya saja, namun juga di kulitnya. Ini harus diperhatikan sekali. Oleh karena itu jangan kupas apel saat akan memakannya, jangan dikupas, namun pastikan bahwa Anda mencucinya terlebih dahulu. Dan yang kedua Dokter Rama, buah pisang Dokter Rama. Pisang kesukaan saya merupakan sumber serat yang baik dan buah ini juga dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dan pisang juga baik untuk meningkatkan energi di dalam tubuh kita semua. Buah yang ketiga adalah buah pir. Nah, pir ini ternyata baik sekali dikonsumsi dalam keadaannya masih mentah. Kandungan serat di dalamnya selain dapat menyehatkan pencernaan, juga mampu membuat Anda merasa cepat kenyang. Dan yang keempat adalah buah alpukat. Sebenarnya saya menyukainya, tapi jangan dicampur gula kata Dokter Paidon ya. Alpukat tidak hanya mengandung vitamin dan asam lemak, namun kandungan serat di dalamnya juga sangat tinggi Dokter Rahman. Dan yang terakhir adalah buah jeruk. Tidak hanya sekedar sebagai sumber vitamin C, jeruk juga kaya akan serat. Serat yang dikandung jeruk baik untuk menghindarkan Anda dari penyakit sembelit. Jadi itu adalah beberapa buah-buahan yang sebaiknya dikonsumsi secara terus-menerus dalam harinya. Karena kandungan seratnya yang cukup tinggi. Info dan fakta sehat ini tentunya hanya ada di kata siapa? Kata dokter. Dia tak tampan, tak juga rupawan, dia tak juga bergelimang harta. Oh, tapi mengapa gayanya seperti superstar? Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta, ku butuh dokter cinta. Papa, inikah yang dinamakan cinta?
Rahel, aku butuh dokter cinta. Saya juga dokter cinta. Aku butuh banget ya buat Tapi saya nggak suka wanita. Oke, Rahel yang di sebelah siapa namanya sih? Boleh kenalan dong? Bowie. Oke, Mas Bowie, selamat bergabung ya. Sepertinya bermainnya lebih asik malam ini ya. Oke, dokter cinta, makasih ya Rahel ya. Kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Malam hari ini tema kita adalah mengenal fungsi usus buntu. Benar. Mungkin terlihat kecil, tetapi ternyata sangat-sangat berbahaya kalau terjadi sesuatu pada usus kita. Ya kan, Dokter Rahmat? Dan seperti biasanya, kita selalu kedatangan narasumber yang kompeten dan terpercaya. Pastinya. Nanti kita akan membahas lebih banyak lagi seputar usus buntu ini. Apa do's and don'ts-nya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa aware untuk menjaga si usus kita ini. Sebelum kita panggilkan narasumber kita, mungkin Dokter Rahmat bisa baca sedikit profil singkatnya. Beliau berpendidikan dari tahun 2005 hingga 2010, S2 dan spesialis penyakit dalam kedokteran Universitas Gajah Mada. Ya, tahun 1996 hingga 2003, S1 Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Yes, jadi lulusan UGM pastinya. benar. Bagaimana kalau kita langsung panggilkan saja dokternya? Beliau adalah Dokter Betty Dwi Lestari, Halo. spesialis penyakit dalam. Dokter Betty, saya mesti panggilnya ya dokter ya. Selamat Halo, datang di Kata silakan. Dokter. Mungkin langsung silakan duduk dokter di sini dekat-dekat saya nggak menggigit kok. Dokter Betty. Dokter Betty, apa kabarnya? Baik, Aduh, sehat saya melihat semuanya ya. alhamdulillahirabbil alamin. Dokter Betty, sebenarnya kalau mau berbicara masalah usus itu pasti nggak terlepas juga dari pola makan kita, kegiatan kita juga mempengaruhi ya dokter ya. Nah sebenarnya kalau kita sebelum membahas si usus itu kan usus tuh perlu serat ya kan. Sebenarnya fungsi serat itu bagi pencernaan itu seperti apa? Seperti Dokter Rahmat tadi katakan, buah-buah yang kami sebutkan tadi mengandung serat yang sangat tinggi dan bagus buat usus. Jadi serat ini fungsinya dalam pencernaan seperti apa ya dokter? Ya, serat yang terkandung dalam buah-buahan dan sayuran itu terbagi menjadi dua ya, serat soluble sama insoluble. Soluble dan insoluble. Iya. Oke. Yang soluble itu bisa larut dalam air, sedangkan yang insoluble tidak larut dalam air. Oke. Jadi masing-masing punya peran tersendiri ya. Oke. Kalau yang larut? Kalau yang larut dia berfungsi untuk menahan kolesterol biar tidak banyak diserap oleh tubuh. Itu fungsi pertamanya. Yang kedua, supaya pada pasien-pasien diabetes supaya gula darah itu tidak terlalu meledak-ledak di dalam darahnya. Jadi dia menahan supaya mengkontrol kadar gula dalam darahnya lebih bagus lagi. Dan Dokter Betty sebenarnya kalau misalkan kita melihat secara garis besar, boleh sebelumnya dijelaskan dulu kepada pemirsa di rumah, fungsi dari si usus itu secara garis besar itu apa? Fungsi usus itu kan sebenarnya untuk menyerap makanan-makanan yang kita makan ya. Terus zat-zat gizi. Sebenarnya usus tidak bisa menyaring secara 100% apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita makan. Pilih-pilih kalau umpamanya makan ikan laut, pilih-pilih dari sumber yang bagus. Soalnya kalau ada merkuri di dalamnya, usus kita juga nggak bisa nyaring ya. Makanya perlu serat tadi ya dok ya. Oke. Perlu serat dan juga kita perlu istirahat sejenak. Pemirsa pasti menarik sekali perbincangan mengenai usus buntu ini. Tapi nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. I'll be there as soon as I can, but I'm busy mending broken pieces of the life I had before. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Dan bagi Anda yang menelpon ke sini bisa langsung menghubungi 51551111. Sudah ada Dokter Betty nanti akan menjawab pertanyaan Anda seputar usus buntu. Tadi Dokter Betty sudah memaparkan sedikit tentang serat ya, tentunya baik sekali untuk usus kita. Ada yang soluble dan insoluble. Soluble sudah dipaparkan tadi. Yang insoluble itu penjelasannya seperti apa nih dok?
Ya, insoluble ini fungsinya membuat pup kita tidak keras. Oke. Dia melunakkan dan mempercepat transit dari pup kita untuk keluar. Oke. Jadi membantu melancarkan untuk pembuangan air besar. Iya, betul. Oke. Yang tadi disebut di apel tidak boleh dikupas itu kulitnya insoluble tadi ya? itu Oke. yang paling banyak di kulit. Oke. Iya. Jadi sebaiknya memakan apel itu justru dengan kulitnya. Iya, Atau Karena dia hampir jenisnya sebagian insoluble. besar buah-buahan itu sebaiknya dikonsumsi dengan kulitnya atau Betul. tidak? Tapi durian jangan sama kulitnya. Enggak juga dong Dokter Yanti. Gimana? Iya, memang sebagian besar serat-serat insoluble itu di kulit buah. Di kulitnya justru. Iya. Oke, jadi apel itu baik sekali ya. Iya, Beberapa betul. mungkin lebih bagus dengan kulitnya karena membantu melancarkan. contohnya juga ya. Iya. Kalau dokter, kalau berbicara masalah si usus kembali kita ya, sebenarnya usus buntu ini kan sering kita lihat dan dianggap remeh oleh masyarakat. Tiba-tiba masyarakat sudah datang dengan harus masuk dan segera sito atau segera harus dilakukan operasi, ya kan? Bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya yang namanya sakit atau diagnosis usus buntu ini, prosesnya seperti apa, dokter? Mungkin bisa Iya. diceritakan sedikit. Sebenarnya usus Apa dari buntu makan kemudian menyumbat, bagaimana prosesnya sampai terjadi usus buntu itu? Iya, usus buntu itu akan meradang apabila terjadi penyumbatan, baik parsial maupun komplit penyumbatannya. Nah, penyumbatan ini disebabkan oleh banyak hal ya. Yang salah satunya pup yang keras tadi yang berubah membatu, dia masuk ke dalam situ menyumbat. Terus yang kedua karena bisa jadi karena cacing, ada cacing nyasar ke situ. Cacingan ya, oke. Ya, terus bisa juga karena ada makanan yang susah dicerna, pada kondisi keras masuk ke situ juga bisa. Terus peradangan. Kan di dalam usus itu bagian dalam usus buntu itu bagian dalam dindingnya adalah sebuah lymphoid tissue ya. Dia bisa memproduksi antibodi. Nah, pada saat di situ terjadi peradangan, dia memproduksi banyak lendir. Nah, lendir itu bisa menyumbat juga, memperparah peradangan, bakteri ada di situ. Peradangan meradang. Itu yang menyebabkan radang usus buntu Iya, akhirnya. betul. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa si orang ini menderita usus buntu ataupun tidak? Cara membedakannya seperti apa? Ciri-ciri spesifik yang bisa kita lihat? Ya, kadang-kadang pada saat awal usus buntu itu tidak bisa dibedakan dengan penyebab lain di awal, awal ya, di fase awal karena nyerinya itu masih blur, belum memusat di satu. Nyerinya di dua masih belah sisi merata, Masih ya. merata, kadang di ulu hati, kadang di bagian tengah. Nah, pada fase lanjutan dia baru memusat di kanan bawah. Betul. Jadi kadang-kadang disalahartikan dengan mah. Oke. Jadi banyak orang merasakan nyeri pada ulu hati. Sebenarnya itu fase awal dari bisa juga gejala usus buntu. Jadi pemirsa di rumah kalau udah merasakan nyeri pada ulu hati dan sebelumnya memang tidak memiliki penyakit gastritis atau mah, harus curiga untuk itu ada usus buntu atau tidak ya dokter ya. Oke dokter, sekarang udah datang nih pasien dengan nyeri di perut kanan bawah, ya kan udah pasti khas, kita pasti diagnosisnya adalah usus buntu, ya kan dokter. Nah kalau misalnya untuk lebih menekankan bahwa pasien ini, iya ini usus buntu, adakah hal-hal yang harus dilakukan seperti pemeriksaan khusus? Iya, karena nyeri perut kanan bawah belum 100% tegak usus buntu ya, terutama pada perempuan karena di situ ada indung telur. Ya betul. Betul, itu juga bisa peradangan di indung telur atau kista ovarium. Kista ovarium, bisa. oke. Terus yang kedua bisa juga kehamilan ektopik Di luar kandungan, betul. Infeksi saluran kemih juga nyerinya bisa di situ, betul. Jadi rancu. Jadi masih kita harus ada untuk membedakan itu dengan penyakit-penyakit yang ciri-cirinya sama, dokter. Kira-kira pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan? Iya, pertama kan ke dokter akan dilakukan pemeriksaan fisik. Betul. Terus yang kedua pemeriksaan penunjang. Penunjangnya baik seperti? dari laboratorium atau dari USG. USG untuk menyingkirkan hal-hal yang lain. Apabila masih ada keraguan akan naik ke namanya apendikogram. Apendikogram. Itu halnya seperti apa ya dokter ya? Apendikogram itu ronsen, tapi Khusus pasien untuk usus? khusus untuk usus buntu, tapi pasien disuruh minum semacam bubur. Barium, kemudian nanti di akan waktu terlihat di foto. di waktu yang ditentukan di foto. Kalau filling appendix, jadi bubur itu bisa ngisi ke usus buntu, berarti normal. Tidak ada blok. Kalau tidak bisa mengisi, berarti ada blok. Seru ya. Nah dokter, kalau misalkan
kita berbicara tentang organ nih dok, ya Iya, kan? Organ itu kan selalu terkait satu dengan yang lainnya. Contoh kalau misalkan kita flu nih, Iya. hidung bermasalah, mata bermasalah, tenggorokan dan juga Iya, telinga. iya. Nah, terkait dengan si organ, apabila misalkan ada pasien yang menderita usus buntu, positif nih usus buntu, organ-organ mana saja yang nantinya harus kita awasi bahwa ternyata efeknya bisa ke organ ini lalu ke sini. Ya, usus buntu sendiri akan menimbulkan komplikasi Ya. ke organ lain apabila sudah pecah. Oke, istilahnya sudah Sudah perforasi. perforasi, Iya. oke. Tapi kalau belum, biasanya dia memang cenderung nyeri di kanan bawah, disertai mual muntah, tidak mau makan. mual muntah, tidak mau makan. Iya, terus perut jadi kembung. Terus bisa dua macam, bisa diare, bisa konstipasi, tidak bisa buang air besar. Yang jelas ada Iya, keluhan pada ususnya. Jadi yang terpengaruh pada saat awal di usus aja, di pencernaan ya. Jadi nyeri pada perut kanan bawah, kemudian bisa mual dan muntah, kemudian kembung, dan juga tadi dikatakan bahwa konstipasi atau diare. Iya. Oke, itu gejala-gejala dan ciri khasnya. Oke, menarik kalau misalnya kita membicarakan. Wah, sebenarnya saya mau bertanya dulu dokter, sepertinya ada bunyi-bunyi. Siapakah ini? Pasti bintang tamu kita dokter Rahma. Hai. Aku mau ke sana sebentar Kamu yakin mungkin kamu ya. mesti lihat dulu nih, bener Iya, ya nih? ini Suara apa sepertinya. Hai Alice, kamu sedang memblender apa? Aku mau blender hatiku. Pemirsa di rumah ya, ini bintang tamu kita malam hari ini seorang penyanyi cantik, bisa segalanya selain dia menjaga berat badan dan tubuhnya yang pasti selalu makan yang berserat, dan dia malam ini juga memperagakan selain dia akan bernyanyi, dia juga memperagakan bagaimana cara membuat jus yang sehat. Tapi dok, jadi aku Kenapa? tuh kayak nggak selera makan gitu. Tadi sehari ini cuma makan sekali. Iya bener. Tuh selera makan menurun tuh sebenarnya gejala usus buntu Nanti nggak kamu sih? harus tanya sama dokter Betty. Karena Mungkin blendernya bisa dilanjutkan dan sepertinya oke. saya mau Udah mencoba jadi, deh udah hasilnya. jadi, Oh, udah sudah jadi. Saya Sekali request ya. di sini ya, Liz ya. Ini dengan cinta ya. Oke, Rama ini saya aja. Enak nggak enak? Coba bilang enak. Pasti enak dong. Kita masih penasaran apa Kalau sih penyanyi sebenarnya dibuatnya udah di dengan blender? cinta katanya. Oke, yang udah di blender nih apa Tadi ini? sambil nyanyi. Sambil Tomat goyang kan? sedikit Ini ya. tomat Ini kan- boleh sedikit cerita apa saja yang kamu bikin di dalamnya. Ini jusnya terbuat dari apa saja? Tomat sudah pasti. Tomat sama lemon, Lemon. sama madu. Biasanya aku kalau Oke. bikin jus tuh nggak pakai gula, tapi pakai madu. Iya, jadi bagus banget ya. Jadi membuatnya dari madu, gulanya aman dan sehat Iya, pastinya dokter terus Rahma. lagian kalau gula putih itu kan biasanya merusak rasa buahnya ya dok ya. Iya, betul Kalau madu kan sekali. menjaga cita rasa Saya sudah dan nggak tahan sehat. pengen mencoba. Dokter Rahma sudah mau? Mau di Oke, sini? kita ngobrol di sana aja kali. Mungkin Oke. sambil kita membawa, kamu bawa dua, Aku saya bawa bawa dua, dua, ya oke. sayangnya. Oke. 5.000 ya. Murah banget ya dia bayar jual jusnya Jadi 5.000. ini sebenarnya adalah jus kreasi dari Alice Suyadi yang Iya, ternyata pemirsa. bisa dikatakan jus yang sehat, ya. Sehat. Nah, isinya tadi adalah Tomat, lemon, madu. tomat, lemon, madu. Kenapa Saya mau mesti minum isi dulu Pak, tomat, sambil lemon, minum? dan madu. Dokter, Apakah boleh, karena silakan terkait minum. dengan tema kita malam hari ini terkait dengan Iya. usus? Sebenarnya sih saya setiap hari, hampir setiap hari suka bikin jus tomat. Nah biasanya campur sama lemon. Tomat itu kan Sambil ngobrol sambil minum dong. cobain. Ini enak banget, seger Enak, banget. enak. Dan orang berpikir kan biasanya kalau makan tomat tuh kayak kurang seger, rasanya baunya seperti apa gitu. Ternyata Makanya ini campur hilang. lemon. Dicampur lemon campur dan lemon. dikasih madu. Kamu Kasih pintar madu. sekali resepnya. Tapi nggak mau di madu kan? Oh, jangan dong kalau yang itu. Berat loh bantu. Berbeda itu kalau itu berbeda cerita. Tomat katanya ini ya dok ya. Dia bisa mancing ya bagus. ternyata ya. Aduh, bagus untuk usus buntu juga ya. Iya. Iya. Karena dia Cerita dokter sedikit mungkin Kebetulan ke... banget ya. Nah, buah-buah yang dibuat oleh Alice ini adalah tomat, lemon dan juga tadi madu sedikit. Iya. Kira-kira ini tomat bagus juga nggak sih buat pencernaan? Udah pasti ya kalau buah ya gitu ya. Iya. Mungkin, tapi kalau untuk usus buntu baik nggak dokter? bagus, dia membantu, dia termasuk yang mengandung soluble dan insoluble ya. Ya, oke. Jadi membantu biar pupnya lancar, jadi tidak nyasar sampai ke Oh, dia usus buntu. soluble dan insoluble. Iya, kan Sekaligus kulitnya ya, juga belum ada pernah langsung. ya. Ya, Iya. oke. Iya, Nah, kalau iya, misalkan ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa kalau misalkan mau terhindar dari usus buntu itu, seperti contohnya tomat ini sendiri dokter.
Itu kan ada bijinya kecil-kecil. Itu bijinya harus diosin, dibuang dulu, baru habis itu di blender. Atau harus disaring dulu. Jadi kalau segala macam yang berbentuk biji kecil itu tidak boleh masuk ke dalam badan kita. Benar atau tidak? Sebenarnya kurang tepat ya, karena Mitos. Biji tomat ini cukup bisa dicerna, dan halus apalagi kalau dalam kondisi sudah di blender begini kan sudah hancur, sudah halus, nggak apa-apa, silakan dimakan. Kalau biji jambu dong, jambu biji gitu. Nah, biji jambu biji itu durian ya? memang kadang-kadang agak sedikit menimbulkan masalah. Kalau bagusnya sih memang di blender jadi hancur. Nanti dokter kita tahan dulu dijelaskan lebih dalam lagi di segmen selanjutnya ya dokter ya. Nanti bisa kita bahas lagi seputar usus buntu ini, tetapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. There was music and wonderful roses that tell me it's with fragrant meadow and you. Kasihku kan bersemi menemanimu kekasih dalam hangat dunia kian menyapa walau hatimu ragu. Kasihku kan merayu tentang kita, tentang cintaku. Kisah indah itu milikmu selalu. Thank you Rahel. Pemirsa, kembali bersama kita semua di sini di Kata Dokter. Kembali saya ulangi bahwa tema kita malam hari adalah mengenal fungsi usus buntu. Jadi bagi Anda di rumah yang ingin bertanya seputar masalah usus buntu, bisa telepon ke sendiri 515-5111. Sudah ada Dokter Betty yang akan menjawab semua pertanyaan, dan tentunya bintang tamu kita yang cantik, Elis Suyadi, seorang penyanyi muda berbakat dan juga baru-baru ini baru saja mengeluarkan single terbaru. Nggak menelurkan. Iya, jangan bertelur. Oke. Kalau nggak salah judulnya Overprotective. Overprotective. Itu ciptaan saya sendiri. Oke, saya mau tanya sedikit mungkin ya, sebentar ya dokter ya. Kita tanya ke Elis sebentar. Siap. Kamu nyanyi ini genre musiknya apa sih sebenarnya, Elis? Genrenya pop, ada unsur Arabik sedikit aja supaya lebih bisa joget. Oke, setuju sekali. Dan ini saya dengar kamu menciptakan sendiri. Iya. Judul lagunya Overprotective. Sindiran buat pria-pria dan wanita-wanita di sana yang suka Iya, overprotective bener, gitu ya. bener. Oke, Capek deh. inspirasinya dari mana? Kisah pribadi, tetangga, teman, sahabat? Inspirasinya sih saya mengambil lebih ke umum aja ya, yang banyak dialamin orang apa sih gitu. Pengalaman pribadi enggak. Oke. Kebalikannya malah. Oke, sekarang Elis kalau kita membicarakan lebih dalam lagi tentang tema kita, usus buntu ya kan? Nah itu. Kamu punya permasalahan tersendiri nggak? Suka Atau punya- nyeri katanya di punya perut. kisah tertentu dengan usus buntu? Jadi saya tuh gini dok, pola makannya kacau. Kan cewek biasanya suka diet menurunkan berat badan gitu. Dulu saya begitu, sekarang sih udah enggak. Nah dulu begitu saya kena radang usus. Katanya tuh karena virus atau apa gitu. Itu nggak bisa makan. Terus aduh makan keluar gitu terus. Oke, diare Jadi, dia juga ya. Oke, Terus mual gitu, kena yang berbau daging mual, apapun mual. Nah itu efeknya tuh sampai sekarang saya kayaknya makannya Masih tuh seperti itu. Jangan-jangan itu perutnya sih badannya nggak langsing. apa-apa, cuman nafsu makannya tuh kurusnya sampai sekarang gitu. Nafsu makannya makin berkurang sekarang. Kira-kira penyebabnya apa ya dokter ya seperti itu ya? Kalau waktu itu nyerinya di sebelah mana? Di semua. Kayaknya nyerinya itu langsung mau kayak pup gitu. Setiap makan Jadi, langsung diare. nah bukan nyeri lama gitu nggak, tapi Langsung begitu makan buang. jadi langsung gitu. Efeknya langsung. Oke. Jadi kayak nggak ada Apa nggak daging. kemungkinan metabolismenya jadi cepat bagaimana tuh dokter kalau seperti itu? Sepertinya mungkin kuman masuk pada saat makan sesuatu yang kotor, Oke, bisa. atau lupa nggak cuci tangan. Oke. Iya, bisa jadi Jangan habis main comot dong, pegang-pegang Elis. apa sesuatu Ketahuan deh. langsung ambil makan, Iya, wanita terutama suka begitu ya. uang tuh. Tapi ada nggak sih dok sebenarnya kaitan seperti yang tadi Elis bilang kan, tadinya kan sering mencoba untuk diet ya, kamu menurunkan berat badan. Ada nggak kaitannya sebenarnya diet dengan usus buntu? Gaya Dalam hidup jangka cewek. panjang maksudnya.
Kalau diet tuh sebenarnya kan untuk mengurangi berat badan ya. Selama masih makan sayuran dan buah dalam jumlah cukup, serat dalam jumlah cukup, minum air putih yang bagus kan, konsistensi PUP juga ditentukan oleh jumlah air putih yang kita minum. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi justru sebenarnya bukan diet, mungkin orang-orang yang makannya tidak terkontrol, yang justru buah dan sayur atau seratnya kurang, lebih banyak makan daging, lemak dan sebagainya. Junk food, tetap junk food pemirsa. Junk food bahaya, makanya sekarang saya masak sendiri. Takut kotor. Iya pasti. Dokter, kalau berbicara masalah usus buntu, gaya hidup seperti apa sih dokter yang kira-kira buat kita ini supaya aman? Ya tadi nggak boleh makan junk food, udah pasti. Kira-kira ada lagi nggak yang supaya pemirsa tuh lebih berhati-hati untuk mengatur pola makannya supaya tidak terkena radang usus buntu ini? Iya, junk food sebenarnya tidak dilarang 100% ya, asal diimbangi dengan jumlah buah dan sayuran cukup. Kalau bisa 1:2. Oke, 1:2 umpamanya 1 porsi junk food, kita makan 2 porsi buah dan sayuran. 1 porsi junk food, 2 porsi. Iya, kalau memang 2 porsi agak bikin kita enak, ya 1:1 lah minimal. Jadi harus sama imbang. Seimbang. Nah, kalau misalkan kita nggak sempet nih dok, susah ya kan, kalau kita mau makan sayur dan juga buahan nggak sempet lah intinya. Kita mengkonsumsi dalam bentuk Suplemen. Itu boleh atau tidak? Sama nggak fungsinya? Sedikit berbeda. Suplemen itu adalah ekstrak ya, dia diambil vitamin dan mineralnya, tetapi seratnya banyak dibuang. Tapi justru usus itu membutuhkan si serat itu tadi ya. Paling bagus yang Dan fresh seperti ini. Tetap lebih bagus yang fresh ya dok. Jadi kalau buah itu pakai juicer sama blender tuh beda ya dok ya? Kalau juicer kan biasanya terpisah ampasnya ya? Iya betul. Lebih bagus yang di blender. Yang insoluble-nya nggak ke bawah. Iya, oke. Dokter dan juga Alice dan juga Dokter Rahma, mungkin kita lihat dulu sesuatu yang menarik berikut ini. Ada tayangan Viti mengenai mungkin ada hubungannya dengan usus buntu. Kita lihat yuk Vitinya berikut ini. Pemirsa, radang usus buntu biasanya terjadi akibat penyumbatan sisa makanan atau kotoran yang mengeras dan terjebak di dalam usus buntu maupun infeksi tertentu. Namun baru-baru ini sebuah studi menemukan bahwa tingginya tingkat polusi juga mempengaruhi resiko radang usus buntu seseorang. Resiko radang usus buntu seseorang bisa meningkat hingga 22% untuk setiap kenaikan kadar ozon akibat polusi sebesar 16 ppb atau part per billion selama seminggu. 0 ppb menunjukkan kualitas udara yang baik, sedangkan 300 ppb memperlihatkan indeks kualitas udara yang sangat tidak menyehatkan. Kemudian beberapa peneliti juga menghitung konsentrasi ozon rata-rata di setiap kota selama seminggu sebelum masing-masing pasien diopname di rumah sakit akibat appendicitis. Peneliti memperhatikan sejumlah sumber ozon seperti pembakaran bahan bakar fosil, pembangkit listrik hingga aktivitas industri yang diketahui berkontribusi terhadap kadar polusi udara. Sebuah studi pada tikus pun menunjukkan bahwa polusi udara dapat mengubah kadar mikroba di dalam usus yang membantu menjaga kesehatan usus sehingga saluran pencernaan menjadi lebih rentan terkena infeksi. Iya, kalau melihat Viti tadi Dokter Rahma ya bahwa polusi udara merupakan salah satu penyebab daripada usus buntu kalau dikatakannya. Sebenarnya mungkin dokter bisa memberikan penjelasan itu kaitannya secara langsung atau tidak langsung ya itu dokter? Ya, itu adalah studi epidemiologi ya terhadap hubungan antara polusi dengan kejadian usus buntu. Kalau sepertinya itu secara tidak langsung. Jadi dia tadi disebutkan bahwa dia akan mengubah keseimbangan dari kuman-kuman baik di pencernaan ya. Padahal kuman-kuman baik di pencernaan itu berubah pada saat ada kuman jahat masuk. Biasanya sih mungkin dari polusi udara yang tinggi itu kuman banyak. Jadi kita nempel di kita. Terus kita pegang ke tangan kita, terus kita makan tanpa cuci tangan, masuklah ke dalam pencernaan kita. Jadi berubah pola kuman pencernaan kita. Dan ini mesti kita awasi ya dok ya, dan kita harus cermati juga bahwa ternyata terkait dengan kuman tadi itu kan seperti tadi Alice bilang suka sakit perut pada saat makan, dan dokter Betty bilang mungkin nggak cuci tangan. Jadi terkait dengan si kuman ini, kuman kan ada di mana-mana. Iya kan, bahkan sampai tadi dokter bilang bahwa di duit
pun dalam Iya, bentuk uang itu betul. kuman tuh banyak sekali. Uang banyak banget ya kuman. Iya, Iya, harus karena bener cuci tangan ya, berpindah, Dok? sering Oke. berpindah antar orang. Iya, kita bayangkan aja nih, maaf mungkin agak jijik bayangin ya, penjual habis pup, dia nggak cuci tangan pakai sabun, dia pegang uang, ngasih kembalian ke kita. Kalau kumannya kan berpindah ke tangan kita. Nah, uang ini sangat banyak kumannya, jadi hati-hati, terutama ibu-ibu yang sering pegang belanja gitu ya. Mencuci tangan harus pakai sabun ya dok, nggak cuma pakai air ngalir gitu aja. Boleh pakai yang hand sanitizer itu juga bisa. pastinya. Antiseptic sanitizer. Oke, cukup. Dok, pengobatannya gimana itu dok? Nanti ya, operasi. Oh iya. dijawab di dokter di segmen pemirsa. Pasti menarik sekali pertanyaan Elis tadi belum terjawab. Bagaimana sekarang terapi, karena gejala, ciri-ciri dan penyebabnya sudah dijawab oleh dokter. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tapi kata siapa? Kata dokter. Picture perfect memories color all around the floor. Reaching for the moon, 'cause I can't feel it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it's happened all the time. It's color of the one I'm all alone and I need. Pemirsa, ternyata posisi duduk saat menggunakan toilet dikatakan oleh para ahli dapat memberi pengaruh pada kesehatan. Ketika Anda buang air besar, otot puborektalis mengendurkan tekanannya di rektum untuk memungkinkan feses keluar. Dalam posisi duduk, tekanan yang ada hanya mengendur sebagian. Sementara dalam posisi jongkok, tekanannya mengendur dan rileks dengan sempurna sehingga memudahkan proses pengeluaran feses. Posisi duduk, apalagi jika duduk dengan posisi biasa dan tegak lurus 90 derajat, justru membuat proses buang air besar menjadi lebih sulit untuk dilakukan dan tenaga yang dibutuhkan pun menjadi lebih besar. Posisi saat menggunakan toilet dianggap memainkan peran besar sebagai faktor resiko beberapa penyakit seperti sembelit, wasir, dan radang usus buntu. Hal ini didukung oleh pengamatan bahwa di negara-negara berkembang yang masih terbiasa jongkok untuk buang air besar, prevalensinya untuk penyakit tersebut adalah rendah. Sebaliknya, negara-negara maju yang terbiasa menggunakan toilet duduk justru prevalensinya terus meningkat. Dokter Betty, tadi kita udah sama-sama lihat VT bahwa ternyata Seru ya? Iya kan? Ayo yang mana yang mana? Posisi menentukan prestasi katanya. Menentukan usus buntu ataupun tidak. Benar atau tidak dokter ini? Iya, jadi sebenarnya kalau ada sebuah studi terbaru yang mengatakan toilet Jangan jongkok ketawa dokter itu Yanti. Saya membayangkan. Kayaknya mewakili Lucu banget membayangkan tadi pria sambil stres gitu nggak keluar-keluar. Gimana dok? Silakan. Iya, toilet jongkok itu sebenarnya banyak manfaatnya untuk pencernaan kita dibandingkan toilet duduk ya. Kadang-kadang kita terlalu mencontoh westernisasi, jadi kadang-kadang manfaat baik dari kebiasaan tradisi kita itu ditinggalkan ya. Jadi kalau pada saat kita jongkok, itu posisi kolon sigmoid itu lurus. Jadi terus ada tekanan dari paha kita ke perut secara tidak langsung dan rileks bagian bawah dasar panggul kita sehingga mempermudah kita pup. Tapi kasihan dong kalau untuk yang usianya sudah Betul, senior. kalau sudah lanjut memang lutut Lansia. Jangan dong. Senior saja. memang kalau sudah lanjut yang kasihan lutut. Kalau di luar negeri ada alat khusus, dia ada produksi tertentu yang bisa untuk menaikkan lutut. Jadi posisi duduk. Ada kayak semacam duduk bangku untuk naruh kaki ke atas. Tadi ada kayaknya ya. Tapi kayaknya belum diproduksi di negara kita ya. Seperti kita harus keluar negeri untuk memesan itu. Alias, kamu kalau gitu bicara mengenai si toilet jongkok dan sebagainya, kamu mungkin ada pengalaman menarik atau bagaimana kalau menurut kamu lebih senang yang jongkok atau yang duduk? Atau yang gaya miring? Miring gitu. Gimana, cerita sedikit dong. Kalau di rumah sih duduk ya dok ya. Cuman kadang-kadang ada ketakutan kalau ke tempat umum. Itu Kita suka nggak? jadi kalau di Nggak tempat tega umum mau duduk di situ kalau ya? kebelet tuh suka ntar aja di rumah deh gitu karena kebayang itu udah berapa orang yang dudukin Iya, gitu. iya, sama. Betul, sama Sebaiknya kalau di pikiran tempat wanita umum yang gimana sama. itu dok? Kita duduk Iya, karena begini, selain kebiasaan karena duduk banyak orang, kebiasaan lain orang Indonesia itu toilet duduk dibikin jongkok. Itu kasihan yang berikutnya. Iya, Kasihan saya yang harus berikutnya. membersihkan biasanya. Betul. Kamu Jadi, tahu. jadi kalau pasti di selalu. tempat umum hanya ada toilet
duduk, beli sanitizer khusus Iya, untuk toilet. iya, saya setuju itu. Semprot di situ, kasih tisu, bersihkan, flush, baru kita bisa duduk. Betul. Kadang-kadang di toilet tertentu sudah jangan ada duduk, ya. kasihan. Demi kebersihan jongkok. bersama, jangan jongkok, betul. Demi kebersihan bersama dan kenyamanan bersama. Dan paling stres buka Iya. toilet udah ada gambar kaki di toiletnya. Berat beban. Dokter Betty tadi, Dokter Yati ya. Dokter Betty tadi sempat ada pertanyaan buat iya. mereka. Sebenarnya bagaimana tadi Pengobatannya, apa harus operasi? Sekarang kita mulai ke tahap dari yang semua sudah tadi dokter dan gejala, Iya. mungkin terapinya dulu mungkin. Iya, kalau sudah terdiagnosis usus buntu, sebagian besar memerlukan operasi. Oke. Hampir 90% memerlukan operasi. Operasi. Iya, Oke. betul. Karena kita mempertimbangkan risk and benefit-nya ya. Iya, Boleh Iya, cerita sedikit betul. dokter kenapa harus operasi itu? Kalau di tahap awal biasanya kadang-kadang kita kasih antibiotik. Ya. Oke, cooling down ya gejalanya ya. Tapi begitu kita rasa ini sudah sangat berbahaya, kemungkinan perforasi tinggi, Oke. kita akan langsung rujuk ke dokter bedah untuk dilakukan operasi. Karena supaya mencegah komplikasi yang muncul apabila terjadi pecah perforasi itu. Oke. Komplikasi yang muncul tuh dalam bentuk seperti apa, Dok? Perforasi Iya. dari itu ya mungkin. Iya, Selain betul. Jadi Oh, tahan dulu dokter. Berbau Kita terima telepon perforasi, dulu ya, Dok, ada ya. telepon Iya. sepertinya Kita ya. terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Ruslan di Jogja. Bapak Ruslan, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter. Silakan Pak Ruslan, pertanyaan kepada Dokter Betty. Jauh loh dari Jogja. Oh iya. Apakah usus buntu itu identik dengan sakit pinggang? Oke. Oke, itu saja. Yang Pak Ruslan. pertama, yang kedua, saya itu pernah divonis dokter katanya usus buntu kronis. divonis apa Pak? Usus buntu kronis. Usus buntu kronis. Iya. Pasti sakit kalau sudah usus buntu. Oh iya. Itu saja Pak Ruslan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam. Malam dari Jogja ya. Saya asli Jogja juga Pak. sama dong. Iya, begini. Di Jogja. Begini Pak Ruslan, memang nyeri pada usus buntu biasanya tidak sampai ke pinggang. Ya, kalau nyeri sudah sampai ke pinggang, kita curiga ada penyerta yang lain. Iya. Penyerta yang lain, apakah infeksi saluran kemih? Nah, itu nanti biasanya sebelum diagnosis pasti usus buntu akan dilakukan pemeriksaan lab untuk menyingkirkan diagnosis yang lain serta USG. Ya, terus yang kedua tadi Bapak bilang divonis usus buntu kronis. Ya, usus buntu kronis itu nyerinya tidak seberat akut. Oke. Kecuali eksaserbasi akut. Jadi kronis yang menjadi akut gitu. Itu akan sangat nyeri sampai orang nggak bisa jalan, sampai harus bungkuk-bungkuk. Iya. Tapi kalau yang kronis stabil itu nyeri hilang timbul. Nyut sedikit, nanti hilang lagi aktivitas biasa, kemudian nyeri lagi. Nah, biasanya kalau yang usus buntu kronis ini dengan USG nggak kelihatan. Jadi Dengan appendikogram. Ya, jadi kalau sudah appendikogram, non filling appendix atau usus buntu yang tidak terisi, tegak diagnosis usus buntu kronis. Nah, ini saran saya kalau memang sudah tegak usus buntu kronis, jangan ditunda-tunda lagi. Apabila nanti terjadi serangan akut, eksaserbasi akut, muncul nanah dalam jumlah banyak. Nah, itu sampai perforasi, ini sangat mengancam jiwa kalau sudah perforasi karena bisa dibayangkan pecah di dalam perut. iya, betul. Nanah segitu banyaknya mengisi rongga perut dan dia bisa membuat usus perlengketan. Dan tindakannya mungkin harus dibuka semua. Betul. perutnya. Jadi kalau bukan operasi kalau kecil operasi lagi ya. usus buntu itu sebenarnya operasi kecil. Ya, Betul. ya, bet- ya. Jadi baik di open atau dengan Lebih laparoskopi. spesifik Dok, bagian mananya yang dibuang itu, Dok? Usus buntunya itu. Jadi kalau dia belum komplikasi, itu irisannya hanya kecil saja. di Di pojok ujung saja. Iya, betul. Kalau sudah sampai perforasi, irisannya panjang Dan harus dari diangkat atas ke semua. bawah dan dicuci. Kan itu nanah sudah masuk di dalam, dia harus dicuci di ini. Jadi komplikasi ke depannya kalau terjadi sepsis segala macam itu
lebih mengancam jiwa. Kadang-kadang kan Dan itu lebih berbahaya Betul. karena kalau itu tindakannya sudah harus dibuka semua perutnya Iya. dokter ya. Tapi kalau sudah dipotong tuh ngaruh nggak dok nanti ke organ-organ lain? Oh, ya, maksudnya kalau usus buntu udah operasi. jadi Kalau udah begini, dipotong gitu. dia memang fungsinya untuk lymphoid tissue untuk memproduksi antibodi, tetapi pada saat dia dibuang fungsi antibodi, produksi antibodi bisa diambil alih oleh sistem kekebalan tubuh yang lain. Jadi tidak akan banyak berpengaruh. Nggak banyak. Iya. Oke, kalau gitu dokter nanti kita bahas lagi ya. Menarik ya dokter. Saya masih mau lagi nih. kayaknya ada sesuatu yang menyangkut di kepala, tapi pemirsa seperti saya juga harus bersabar ya. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. It's not about the money, money, money. We turn to the money, money, money. We just want to world dance. Forget the price tag. Kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan bagi Anda di rumah yang ingin menelpon sini bisa langsung ke 515-5111. Dokter Yanti, seru banget nih pembicaraan kita seputar usus buntu. Tadi kita sudah tahu apa do's and don'ts-nya, gejalanya, lalu cirinya, benar, setelah itu apa yang harus pengobatannya. dilakukan. Benar sekali. Nah dokter, ini sekarang kita berbicara lebih spesifik lagi untuk menghindari si bakteri ini ya dokter, yang akhirnya bisa masuk ke dalam usus kita. Terkait dengan gaya hidup pastinya, kita harus punya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang seperti apa yang harus kita terapkan sebenarnya? Ya, untuk mencegah usus buntu itu pertama kita harus bersih. Ya, Steril semua gitu dong maksudnya. ya sebenarnya enggak sih. Terus terang kita sejak SD dulu sudah terbiasa jorok ya sebenarnya. Makan nggak jadi. Sejak kenal jajanan sebenarnya. Iya, terus jajan sembarangan di pinggir jalan. Sebenarnya untuk kita untuk kuman-kuman itu kita sudah terpapar sejak kecil, kita punya kekebalan sebenarnya sejak kecil sudah muncul. Berbeda dengan orang bule datang ke kita makan dengan berbagai macam Pecel lele gitu kan, bikin jalan. itu biasanya dia banyak akan menimbulkan diare. Nah, selain itu jaga kesehatan kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh. Banyak minum air putih. Minum air putih. Terus olahraga untuk jaga kekebalan tubuh ya. Terus banyak makan serat dan buah. Serat dan buah. Iya. Untuk 2:1 tadi, 1:2 tadi ya dok ya. Iya. Oke dokter, terkadang kita juga merasa ya bahwa nggak semuanya kan usus itu juga nggak sehat. Iya. Nah, sekarang kita mau tahu nih usus saya, usus Rahma dan juga mungkin Alice termasuk sehat atau tidak? Ada nggak ciri-ciri bagaimana kah kita mengetahui bahwa oh saya termasuk yang lumayan nih ususnya nggak bermasalah. Jadi nggak mungkin ada ketakutan untuk ke arah usus buntu mungkin gitu. Gimana dokter? Bagaimana sih? Apa mungkin dengan BAB yang teratur atau bagaimana? Iya, memang ada banyak untuk mengetahui usus kita sehat atau tidak ya. Kita jarang mengalami nyeri perut kalau kita sehat. Nah, kalau nyeri perut itu bisa dua macam, bisa karena ada kuman atau memang sensitif terhadap makanan-makanan tertentu. Belum tentu kalau kita makan sesuatu diare itu ada kumannya, ada bisa juga karena infeksi, sensitif. karena bisa jadi kita hanya sensitif, jadi belum tentu perlu antibiotik Misalnya terus-menerus. yang pedas ya dokter Iya, ya, terkadang betul. beberapa orang suka diare. Saya tuh sering banget nyeri di pinggang kiri bawah. Itu kenapa ya? Nyeri pinggang Takut. kiri Jadi bawah. kadang-kadang nyeri habis itu hilang gitu. Sepertinya semua pada berbunyi sedikit gitu. Ya, mereka nggak tahu kita bisa dengar ya di sini. Ya, ada gangguan buang air kecil, buang air besar. Kalau buang air besar enggak. Kalau buang air kecil tuh saya kalau Suka lagi ditahan pipis kali ya? lama gitu. Lama, lebih lama dari Bisa jadi kurang minum. ya. Coba nanti kalau ini keluhan sini berlanjut, sakit banget gitu loh. iya harus sampai jongkok gitu. sampel urinnya harus Urinnya dicek. diambil. Oke. Jadi coba sampel urinnya. Urinnya dicek, dibawa ke laboratorium untuk diketahui ada kuman atau tidak. Mungkin sering Mungkin menahan Alice- buang air kecil ya dokter ya. Harusnya olahraga kan biar lebih sehat lagi. juga. Olahraga seperti apa sebenarnya yang bagus dokter? Elis Kurang kena sinar matahari juga. Kamu nggak sering berjemur ke Bali? Ini gitu? tanning ya, sepertinya baru tanning. Ini sudah tadi berapa sedikit dok, kali? mungkin sebenarnya olahraga semuanya sebenarnya. baik ya pertanyaan dokter Rama. Tapi Kemana? olahraga yang seperti apa mungkin yang lebih ke arah perut atau bagaimana mungkin yang lebih baik? Spesifik usus. Sebenarnya olahraga untuk usus kan itu olahraga untuk menaikkan daya tahan tubuh ya. Iya, olahraga yang baik untuk daya tahan tubuh itu bisa dikerjakan 3 sampai 5 kali seminggu.
minimal 30 menit. Kalau bisa 30 menit. yang yang kontinu ya. Tapi nggak ada yang spesifik mesti gerakan ini, berarti semua secara general ya dok ya? Iya, iya. Oke, dokter nanti terima dulu telepon. Rajin olahraga pasti rajin jauh dari penyakit. Oke, kita ada telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Samsudin di Tangerang. Aduh, saya kupingnya Pak siapa? Pak Samsudin di Tangerang. Pak Samsudin di Tangerang. Oke, Pak Samsudin. Passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih. Pertanyaannya langsung Pak Samsudin. Iya ini dok. Istri saya kadang-kadang kata dokter. Iya, langsung pertanyaannya Bapak. Ya istri saya kadang-kadang sakit di sebelah kanan dok. Pinggang kanan ya? Ya sudah 2 kali USG gitu. Oke. Tapi ilmu itu kata dokternya kadang bagus. Tapi kadang situasi ini kemudian sakit gitu dok. Oke. Itu apa kira-kira, atau usus buntu yang tadi kronis atau usus buntu yang di mana itu mengatakan itu yang usus buntu itu kan gimana lagi dok? Karena udah 2 kali USG itu kata dokter normal aja gitu. Oke, hilang timbul dan sudah diperiksakan ke dokter, ternyata kata dokter normal ya Bapak ya? Normal karena ada hasil USG-nya kata dia. Tapi kadang-kadang suka sakit gitu. Pak Sam, boleh tanya sedikit, dokter menanyakan nyerinya di bagian perut sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri, bawah? Sebelah kanan bawah? Iya. Sebelah kanan Sebelah bawah. kanan. Sudah berapa lama tadi? Ya. Setahun ada? Sebelah kanan. Sebelah kanan dok. Sudah Oke. dicek laboratorium atau Itu USG? Sudah lama gitu. Kalau laboratorium udah ya. Sudah agak lama proses itu. Maka kadang-kadang gitu kita ke dokter dia normal gitu. Oke. Tapi ada 2 kali kalau nggak salah. Oh, sudah di USG juga, tapi normal ya? Labnya juga normal ya? Lab normal. Oke, nanti dijawab ya Pak Samsudin. Terima kasih sekali atas pertanyaannya ya. Silakan Iya, dokter. terima kasih, Cukup Dok. menarik ya. Gejalanya Iya. mirip usus buntu, tapi ternyata pas dicek ke dokter dengan lab dan hal tertentu USG, tidak ada. iya. Hasilnya normal. Iya, Kira-kira apa dokter ini? kalau memang begitu berlanjut, Ya. kita bisa kerjakan yang namanya kolonoskopi. Oke. Oke, mungkin sedikit cerita dokter, kolonoskopi itu seperti apa dilakukan pemeriksaannya? Iya, jadi kolonoskopi itu adalah memasukkan kamera lewat dubur, menyusur usus, Iya. usus besar Iya. sampai ke area usus buntu sampai Usus ilium, besar dan usus kecil semua. ilium terminal Iya. berakhirnya di situ skopnya Oke. ya panjang. Jadi kalau dari gejala terus menerus, Ya. laboratorium semuanya bagus, Oke. USG semuanya bagus. Saran saya naik ke apendikogram. Oh, jangan buru-buru Jangan kolon ya. kolonoskopi. Naik ke apendikogram dulu. Apakah ini usus buntu yang tipe kronis? Ya, nanti Bapak bisa kerjakan Kalau konsultasi dari dengan sana dokter. hasilnya normal, baru Hasilnya normal. Mungkin saran saya adalah kolonoskopi. oke. Ya, karena kita jangan-jangan di dalam itu ada yang tidak terdeteksi lewat usus USG dan apendikogram. Apendikogram. Jadi mungkin Pak Samsudin mungkin harus mencari juga second opinion ya dokter ya. Iya. Jadi dokter berikutnya mungkin kalau perlu juga mungkin bisa menemui dokter kita, dokter Betty juga dengan alat-alatnya mungkin yang lebih canggih pastinya ya. Duh, menarik banget ya perbincangan kita malam hari ini, Dokter Rama. Nanti kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Ya, pemirsa kembali bersama kita di Kata Dokter dan kita sudah masuk di segmen Nggak terakhir. terasa ya Dokter Rahma Nggak ya? terasa. Masih pengen nanya-nanya. Iya, Nanti berbicara aku langsung masalah. bisa. Kira-kira ya dok. Bebe, email. Iya, boleh. Dokter Betty, jadi kalau misalnya kita boleh menyimpulkan, dokter boleh menyimpulkan tentang si usus buntu ini pada pemirsa yang ada di rumah, apa saja yang harus kita perhatikan dan tentunya setelah itu terapinya seperti apa? Dan Silakan. solusi serta Iya, pencegahan. pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, Itu oke. harus kita pegang di setiap kesehatan. Oke. Ya. Jadi mencegah usus buntu jauh lebih baik. Jadi pastikan minum dalam jumlah cukup, banyak makan buah dan sayuran, olahraga untuk daya tahan tubuh, dan kalau ada gejala yang mencurigakan, segera Nyeri tadi bertemu. tuh ya, Dok, ya? Iya, segera datang ke dokter untuk konsultasi. Iya, dan kalau sudah dioperasi dokter, usus buntunya sudah dibuang kan nggak mungkin kembali lagi ya dokter ya? Betul, kalau umpamanya nih Gejalanya maksudnya. gejalanya muncul lagi di area situ, ada kemungkinan disebabkan oleh hal-hal lain. Iya, jadi nggak mungkin usus buntu lagi. terulang Iya, kembali. Oke. Sebelum tutup mungkin Alice sedikit mungkin bisa mendapatkan gambaran dari perbincangan malam hari atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Tips mungkin Minum yang banyak itu. Ya, iya, iya. Kurang banget. Terus Iya, jadi- saya tuh kurang kena sinar matahari pagi tuh dok.
Oh, saya pikir dia suka tanning sepertinya ya. Nah, matahari pagi siang, kayaknya saya menghindari matahari banget yang itu udah bertahun-tahun tuh, itu pengaruh nggak? Nggak Dok? boleh, itu sebenarnya Nggak bagus boleh ya. loh kalau Dan kayak harapan gitu. ke depan mungkin, harapan ke depannya apa nih sekarang? Untuk albumnya. Susah memang ya. Kita tuh keren-keren kalau gitu. Iya, tapi putih ini tanning terus. Oke, mungkin masih mau di dunia tarik suara aja atau mau melebarkan sayap di sinetron, film dan lain sebagainya mungkin, atau host? Oh, mau digantikan? Sayangan saya kalau begitu. Cerita sedikit dong. gimana? Ini kebetulan lagi promo single yang terbaru Ya. Oke. dan pertama juga gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan single ini juga diterima dengan baik, Ya, amin ya rabbal sukses. alamin. Nah. Dan Meledak di jaga pasaran. kesehatan ya dok ya, karena Iya. promo biasanya kan capek ya. Buah dan sayur tetap jangan lupa. Batuk ya. Tapi walaupun batuk gitu sekalipun dokter Yanti kita akan mendengarkan suara emasnya nanti. Pastinya. Sebelum berbicara dan sebelum mendengarkan suara emasnya, Dokter Rama mungkin ada quotes buat pemirsa di rumah. Ya, quotes kita adalah bersyukurlah jika Anda selesai melakukan buang angin karena buang angin ini ternyata dinantikan di saat Anda usai operasi usus Iya, buntu. jadi kalau belum buang angin, belum boleh minum, belum boleh apa-apa. Oke, pemirsa, ternyata buang angin juga penting. Terima kasih sekali ya pemirsa atas segala partisipasinya. Dan jangan lupa selalu nonton Kata Dokter Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 di stasiun kita sayang kita JAK TV. Selamat malam dan sampai jumpa Sabtu depan. Silakan Elis. Kamu bikin pusing kepala kamu, selalu saja curiga kamu. Emang banyak aturan kamu, bikin ku jadi bosan. Aku lelah dengan sikapmu. Aku mau kamu yang dulu kalau kau sungguh cinta aku buang. Semua curiga itu, diriku ini bukanlah boneka. Kamu terlalu overprotective. Begini salah, begitu pun salah. Kamu terlalu overprotective. Cuma kamu yang ada di hatiku, cuma kamu. Percaya saja aku, cuma kamu. Buang semua ragu, kamu cinta matiku. Cuma kamu yang ada di hatiku, cuma kamu. Percaya saja aku, cuma kamu. Buang semua ragu, kamu cinta matiku. Kamu bikin pusing kepala kamu, selalu saja curiga kamu. Emang banyak aturan kamu, bikin ku jadi bosan. Aku lelah dengan sikapmu. Aku mau kamu yang dulu kalau kau sungguh cinta aku buang. Semua curiga